成绩前5的。整个人都神清气爽了。徒手聚灵化丹。啊！哎，这小子倒想得明白，立得自心活物。你小子笑什么？Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Donghua Jushe Janhun atau Peerless Battle Spirit. Kebetulan di par hari ini akan seru guys, karena Lord Qingnan akan bertemu dengan beberapa murid lainnya yang lolos ke lantai 3. Tapi ujian di lantai 3 ini sangat sulit untuk mereka. Wah, kira-kira ujian macam apa ya? Ujian pertama sama kedua cukup unik, yang ketiga pasti lebih unik dong. Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat semua murid sudah menguji kekuatannya dengan menggunakan busur dan panah yang sudah disediakan. Alhasil sekarang tersisa sekitar 5 orang yang sudah memiliki skor tertinggi guys. Ada Huang Long, ada Rolin, Wei Hao, beserta Huang Quan yang paling tinggi. Nah setelah itu karena tersisa Qingnan doang, dia langsung maju ingin mencoba mengetes kekuatan. Huang Quan sempat menasihati dia agar nggak usah bikin malu karena mereka berdua itu kan termasuk kultivator seni bela diri kuno. Tapi dibalas sama Qingnan guys. Soalnya yang bikin malu itu justru adalah Huang Quan sendiri. Masa dari semua kultivator seni bela diri kuno, kekuatan Huang Quan itu yang paling lemah guys. Huang Quan emosi dong, segera dia menarik busur itu dan menegaskan dia bakal menunjukkan apa itu arti dari kekuatan seni bela diri kuno yang asli. Dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu Qingnan memadatkan kekuatannya, melesatkan busur tersebut ke gunung yang ada di seberang. Singkat tua, ledakan besar pun terjadi. Namun apa yang terjadi guys? Gak lama dari itu skor pun mulai muncul dan kalian tahu berapa? 99.999 poin. Gila nggak tuh? Ini mah udah skor puncak guys. Membuat semua murid auto terkejut bukan main. Gak cuman itu, Qingnan meledek Huang Quan karena dia tadi meremehkannya kan, sampai-sampai membuat dirinya kesal. Setelah itu semua muridnya sudah mengukur kekuatan. Alhasil sang tetua yang penjaga di sana memberikan hadiah kepada 5 dengan urutan paling tinggi. Jelas dimulai dari Qingnan, Huang Quan, Wei Hao, Rolin, barulah Huang Long. Dia menyuruh mereka untuk bersiap untuk lanjut ke lantai selanjutnya. Tapi apa yang terjadi? Sang tetua merasakan ada sesuatu yang aneh di gunung seberang miliknya. Benar aja gak lama dari itu, gunung tersebut hancur berkeping-keping. Jelas itu membuat dia terkejut bukan main dong. Cuma sekali serang auto hancur sama MC kita guys. Mantap gak tuh? Sementara itu di sisi lain para murid yang gagal lolos, mereka itu kembali ke luar pavilion Wuyan. Tetua Tai tertawa keras dan meminta maaf kepada tutor lainnya. Soalnya murid sekte suaminya yaitu Qingnan secara tidak sengaja memenangkan urutan pertama di ujian tadi. Ini mah yang ledek guys, nyombong tetapi sambil merendah gitu. Kita beralih ke tempatnya Qingnan beserta keempat murid lain yang sudah lolos. Karena mereka diteleportasikan ke sebuah puncak gunung es. Tapi mereka bisa bingung guys, soalnya di sekitar mereka ada banyak sekali energi spiritual yang murni. Gak lama dari itu, ada seseorang tetua yang muncul di hadapan mereka. Sang penatua menjelaskan, ujian lantai ketiga ini adalah ujian martia spirit dan ramuan. Jadi bagi siapapun yang bisa memadatkan pil tingkat tinggi dalam waktu yang tertentu, maka dia bisa langsung lolos meningkat ke lantai 4. Tentu Rolin bertanya-tanya dong, di manakah tungku alkemis yang harus mereka gunakan dalam pemurnian pil.
Tapi ternyata guys, mereka sama sekali tidak diberikan tungku untuk memurnikannya. Tentu membuat semua murid yang menonton bingung dong. Lantas gimana caranya coba memurnikan sebuah pil tanpa tungku alkemis? Berbeda sama para tetua, mereka malah khawatir dengan para murid khusus mereka yang mengikuti ujian. Jadi mau nggak mau berarti mereka harus memurnikan pil tanpa menggunakan tungku dan harus menggunakan Martia Spirit guys. Dan itu termasuk hal yang sangat sulit untuk dilakukan apalagi bagi para murid. Sampai-sampai ada salah satu tetua yang menduga kemungkinan mereka ini semua tidak akan lolos dalam ujian. Wah, tapi berbeda sama tetuanya Wei Hao. Dia merasa beruntung karena Martial Spirit milik Wei Hao itu memiliki hubungan dengan ilmu alkemis. Jadi sepertinya kemungkinan si Wei Hao ini memiliki Martial Spirit yang seperti Nang Gong Chen gitu guys. Kalau kalian lupa, Martial Spirit milik Nang Gong Chen itu kan sebuah tungku alkimia. 徒手聚灵化丹。 Kita beralih lagi ke sisi para murid yang mengikuti ujian lantai ketiga. Huang Long mengetahui jelas kalau dia nggak bakal lolos dalam ujian kali ini guys. Alhasil dia pun berkonsentrasi saja berkultivasi meningkatkan kekuatannya. Karena kebetulan di sini memiliki energi spiritual yang cukup murni. Membuat para tetua yang berjaga menganggapnya ya lumayan pintar lah. Beda sama si Rolin, dia menggunakan Martial Spiritnya segera mencoba memurnikan pil tingkat tinggi. Huang Che juga berkonsentrasi dan mengeluarkan Martial Spirit, membuat tetua penjaga terkejut karena Martial Spiritnya itu ternyata adalah pedang kuno yang sangat kuat. Sama hal dengan Wei Hao, dia kelihatan lebih tenang guys, mulai menyempurnakan pil. Tapi si Qinan beda sendiri nih. Sampai sekarang dia masih belum memulai konsentrasi. Membuat si tetua penjaga menduga kalau Qinan ini mah sudah menyerah ini. Hehe. Sampai-sampai Huang Che menasihati Qinan agar berkultivasi saja dalam meningkatkan kekuatan. Wei Hao menduga guys kalau itu tidak bakal terjadi. Soalnya itu adalah hal yang sangat memalukan bagi Qinan yang memiliki Martial Spirit terkuat. Sang tetua penjaga juga menasihati Qinan untuk menyerah saja dalam ujian seperti ini. Tapi si Wei Hao menduga guys kalau itu tidak akan terjadi. Soalnya itu adalah hal yang sangat memalukan bagi Qinan yang memiliki Martial Spirit terkuat. Sang tetua penjaga menasihati Qinan agar menyerah saja dalam ujian ini. Tapi apa yang terjadi? Mendengar semua itu, Qinan cuma tertawa keras. Jelas membuat tetua penjaga kesal dong, merasa kalau ujiannya ini sudah diremehkan. Tidak lama dari itu, Qinan bertanya kepada tetua penjaga, apakah Martial Spirit itu menggambarkan masa depan seseorang? Jelas sang tetua mengiyakan hal tersebut. Soalnya Martial Spirit sudah menjadi penentu dari takdir seseorang. Qinan juga menegaskan sebenarnya dulu dia itu selalu diremehkan dan dibuli oleh semua orang. Karena dia memiliki Martial Spirit yang terhitung lemah. Tapi semakin lama dia menjadi semakin mengerti. Sebenarnya orang-orang tersebut itu cumalah sekelompok sampah yang cuman haus akan kekuatan guys. Bukan berarti mereka kuat ya. Alhasil sekarang dia mengatakan, semua orang itu pasti bisa mengubah takdirnya kalau pengen berusaha. Tidak lama dari itu, Qinan pun menggunakan kekuatannya. Disinilah dia akan menunjukkan yang namanya kekuatan sebenarnya dan memunculkan Martial Spirit, yaitu Dewa Perang guys. Alhasil tubuhnya mengeluarkan aura yang super duper menyeramkan. Mantap. Saking kuatnya aura tersebut, wah, aura yang dipancarkan oleh Qinan membuat para muridnya sedang berkonsentrasi itu terganggu. Para penonton yang berada di luar juga mulai terkejut.
Tidak menyangka ternyata martial spirit milik Qin Nan itu sedahsyat ini. Beda sama putri Miao Miao dan tetua Tai Yi, mereka cuma tersenyum lebar guys. Karena sedari awal kan sudah mengetahui martial spiritnya Qin Nan. Chiang Pilan yang berasal dari aliansi bisnis yang menyaksikan itu juga sedikit bingung. Gimana bisa martial spirit tingkat 8 bisa sekuat itu? Cina sampai berbuat seperti ini bukan karena pamer guys. Karena dia berniat menunjukkan kekuatannya kepada semua orang. Apalagi yang sudah meremehkan dia sedari dulu. Harus dia tunjukin nih, inilah kekuatannya sesungguhnya. Sekarang dia juga sudah berhasil merubah takdir. Wah, akhirnya Lord kita menunjukkan kekuatannya di hadapan umum. Tapi sehabis ini pasti dia makin terkenal karena martial spiritnya. Cuma Mimi jadi kepo juga nih. Apakah Qin Nan akan bisa memurnikan pil tingkat tinggi dan lolos ke lantai selanjutnya? Kira-kira ujian apa lagi di lantai 4 ya guys? So jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagian spoiler untuk part 50 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat. Sepertinya cuma Qin Nan yang berhasil lolos ke lantai selanjutnya. Nah kali ini Qin Nan menaiki sebuah tangga di sebuah istana yang berada di atas langit. Yang ternyata di atas sudah ada seorang tetua yang sudah menunggu sambil minum teh guys. Qin Nan memberikan hormat dan memperkenalkan diri. Melihat kedatangan Qin Nan, sang tetua menegaskan kalau dia sudah lama menunggu kedatangan Lord kita. Siapakah dia guys? Apakah dia mengenal Qin Nan dan dari manakah orang tersebut? Kepo kan kalian kan? Kita tunggu lagi di part 50 Jishe Changhun atau Peerless Battle Spirit. Tunggu di hari biasa guys. Update lagi nanti untuk tonga-tonga selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua menonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.